Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali dengan saya Aisyah Swaya. Kemarin kita udah membahas terkait apa itu besar vektor, kemudian gambar, notasi vektor, dan sedikit tentang cara melukis penjumlahan vektor dengan metode poligon dan jajar kenjang. Sekarang kita akan membahas tentang metode penjumlahan vektor lebih lanjut. Tetapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu terkait cara untuk menentukan besar sudut vektor atau arah vektor. Ingat kan, kalau sudut yang menyatakan arah sebuah vektor dinyatakan terhadap sumbu X positif. Dan untuk mengetahui besar sudut tersebut, kita perlu mempelajari konsep trigonometri. Kira-kira kalian pernah dengar gak sih trigonometri? Oke, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti segitiga dan metron yang berarti ukuran. Nah, segitiga yang digunakan pada konsep trigonometri adalah segitiga siku-siku. Dalam menyelesaikan soal trigonometri sangat bergantung pada kombinasi sisinya dan sudut yang diketahui. Fungsi dasar dalam trigonometri sendiri yang paling fundamental dan sering kita temui yaitu fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Dapat didefinisikan, sin itu merupakan panjang sisi depan dibagi sisi miring, atau bisa disingkat dengan demi depan per miring. Kalau cos itu merupakan panjang sisi samping dibagi sisi miring, bisa disingkat sami, samping per miring. Sedangkan kalau fungsi tangen atau tan ini merupakan panjang sisi depan, dibagi sisi samping, atau bisa disingkat dengan desa, depan per samping. Misal nih, kita punya segitiga siku-siku. Anggap saja besar sudutnya di sini alfa. Sisi A sebagai panjang sisi depan ya. Sisi B sebagai sisi miring. Sedangkan sisi C sebagai sisi samping. Jadi, nilai sin alfa di sini sama dengan A per B. Cos alfa sama dengan C per B, sedangkan tan alfa sama dengan A per C. Nilai ini dinyatakan positif jika komponen vektor tersebut di sumbu positif. Lalu kalau salah satu sumbu negatif gimana ya? Atau dua-duanya negatif? Nah, kita perlu perhitungan sudut dalam kuadran. Untuk kuadran 1 berada di rentang sudut antara 0 sampai 90 derajat. Di sini, semua fungsi trigonometri mempunyai nilai positif. Sin cos tannya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 berada di rentang sudut antara 90 sampai 180 derajat. Hanya sin aja nih yang bernilai positif di sini. Nah, sedangkan di kuadran 3 berada di rentang sudut antara 180 sampai 270 derajat. Lalu di sini hanya cos, bukan ya, tan yang bernilai positif. Dan di kuadran 4 berada di rentang antara 270 sampai 360 derajat. Nah, di sini hanya cos aja yang bernilai positif. Dan untuk menghafalkan, kita cukup menghafalkan kalimat yaitu semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Paham kan? Kalau misalnya di kuadran 1 ya semua. Kalau di kuadran 2 ya cuma sin doang. Kalau di kuadran 3 ya tangannya yang positif. Kalau misalnya yang di kuadran 4 ya cosnya ya yang positif, tapi yang lainnya negatif gitu intinya. Oh iya, saya berikan nilai-nilai sudut istimewa. Bisa dilihat nilai-nilainya. Kalau di kuadran 1 nih, lihat semuanya positif kan nilainya. Terus kalau di kuadran 2 hanya sin aja tuh yang positif. Kemudian di kuadran 3 hanya tan aja yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos aja yang positif.
Nah, selain nilai-nilai ini ada juga loh sin 37, misal sin 37 nilainya 0,6, sin 53 nilainya 0,8. Kalau misalnya cos kebalikannya ya, kalau cos 37 nilainya 0,8, kalau cos 53 nilainya 0,6. Oke, sekarang kita masuk ke materi metode penjumlahan vektor ya. Semoga kalian paham ya materi trigonometrinya. Nanti diulang-ulang aja videonya. Kalau misalnya masih belum paham, bolehlah tanya lewat WA aja. Kita tahu kalau metode penjumlahan vektor itu tidak sama dengan penjumlahan skalar. Karena vektor selain memiliki nilai, ia juga memiliki arah. Masih ingat kan kalau hasil penjumlahan beberapa vektor disebut vektor resultan, dan vektor resultan didapatkan dengan menggunakan metode grafis, analitik, dan juga Orean. Masih ingat kan di video kemarin? Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai penjumlahan vektor menggunakan metode grafis dan analitik. Yang pertama, resultan dua vektor sejajar. Misal kita berpergian mengelilingi kota Semarang ke arah timur sejauh 50 km. Lalu kita capek nih, istirahat dulu Terus kita kembali melanjutkan perjalanan lagi lurus ke timur sejauh 30 km. Kalau dilihat dari posisi asal, kita telah berpindah sejauh 50 plus 30 km sama dengan 80 km ke timur, sehingga resultan perpindahan kita adalah 80 km ke timur. Sedikit berbeda dengan kasus tadi, misal kita udah berjalan 50 km ke timur, terus salah jalan, ternyata kita balik lagi ke arah barat sejauh 30 km. Relatif terhadap titik asal perpindahan kita menjadi 50 minus 30 km sama dengan 20 km ke timur, sehingga resultan perpindahan kita adalah 20 km ke timur. Dari kedua contoh tersebut, menjumlahkan dua buah vektor sejajar mirip dengan menjumlahkan aljabar biasa. Secara matematis, resultan dua buah vektor sejajar pada contoh pertama, jika kalau vektor A dan B itu searah, besar resultan R-nya adalah mutlak A plus B. Kalau arah vektor R sama dengan arah vektor A dan B-nya kebalikannya, kalau kedua vektor tersebut berlawanan arah, besar resultannya menjadi R sama dengan mutlak A minus B, dengan arah vektor R-nya sama dengan arah vektor yang terbesar. Kedua, resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Misalnya, kita keliling lagi lurus ke timur sejauh 40 km dan kemudian berbelok ke kiri ya, tegak lurus menuju utara sejauh 30 km. Secara grafis, perpindahan kita seperti terlihat pada gambar ini. Besar resultan perpindahannya atau R diperoleh menggunakan dalil Pythagoras. Tahu kan? Yakni R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, sehingga akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat sama dengan 50 km. Dan arahnya menggunakan konsep trigonometri tadi. Tan ingat kan? Tan desak, depan per samping, berarti depannya B, sampingnya A, B per A sama dengan 30 per 40, 3 per 4. Nah, untuk mencari sudutnya, kita mau tahu sudutnya, kita bisa lihat nih di web rapidtable.com. Nah, ini kalian
kan tinggal masukin nilainya nih. Kalau misalnya 3/4 tuh berapa sih? 0,75 kan. Nah, kalian masukin di ini angka sini 0,75, terus kita klik calculate, itu keluar decrease-nya, derajatnya 36,86 ya, dibulatin ya jadi 37. Nanti kalian cek aja sendiri. Nah, jadi sudutnya itu terhadap sumbu X positif, sudutnya jadi 37 derajat dari arah timur. Oke ya, paham ya? Dari contoh tersebut, jika dua buah vektor A dan B saling tegak lurus dan menghasilkan vektor resultan R yang besarnya jadi akar A kuadrat plus B kuadrat, dan arahnya inverse-nya tan tadi, kita bisa lihat di situs web ya. Nah, yang ketiga, resultan dua vektor yang mengampit sudut. Sekarang kita tinjau dua buah vektor A dan B yang satu sama lain mengampit sudut seperti terlihat pada gambar ini ya. Vektor resultannya dapat diperoleh dengan cara metode poligon atau pakai metode jajar genjang yang udah kita pelajari di video yang kemarin. Kalau ini kita memakai metode poligon ya, sehingga didapatkan nih vektor R ini. Nah, besar vektor resultan R ini dapat ditentukan dengan secara analitik sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar, vektor C dan D itu diberikan sebagai alat bantu aja, sehingga vektor A plus C tegak lurus dengan vektor D, dan ketiganya membentuk resultan yang sama dengan resultan dari vektor A dan B tadi, yaitu resultan vektor R. Nah, dengan menggunakan dalil Pythagoras, besar vektor resultan R adalah akar A plus C kuadrat plus D kuadrat, ya kan? Sama dengan A kuadrat plus 2AC plus C kuadrat plus D. Selanjutnya, kita dengan menggunakan dalil Pythagoras dari gambar yang diperoleh. Jadi C itu C kuadrat plus D kuadrat sama dengan B kuadrat. Dan dari hasil trigonometri, kita dapatkan rumus nih, cos. Cos itu samping per miring. Sampingnya tuh C, miringnya B kan, vektor B, berarti cos theta sama dengan C per B atau C sama dengan P cos theta. Dengan memasukkan dua persamaan terakhir ke persamaan pertama, kita peroleh besar vektor resultan R, yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Selanjutnya ada selisih dua vektor yang mengkapit sudut. Dalam hal ini namanya vektor negatif. Vektor yang memiliki besar yang sama dengan vektor tersebut tetapi arahnya berlawanan. Vektor B misalnya nih, vektor B dan vektor minus B memiliki besar yang sama, yaitu B, tetapi arahnya berlawanan seperti gambar ini ya. Nah, selisih dari dua buah vektor, misalnya vektor A minus B, secara grafis dengan jumlah antara vektor A dan vektor minus B. Nah, kalau secara matematis, vektor selisihnya atau resultannya ditulis R sama dengan A minus B, A dikurangi B. Secara analitik, besar vektor selisihnya ditentukan dari persamaan yang sebelumnya. Nah, kalau di sini kita memakai sudut derajatnya 180 minus theta. Nah, karena cos
80 derajat minus theta itu sama dengan minus cos theta, sehingga diperoleh besar vektornya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos theta. Sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor dengan metode uraian. Dalam beberapa kasus sering kita menjumlahkan beberapa vektor yang lebih dari 2 buah kan. Nah, secara grafis metode yang digunakan adalah metode poligon seperti yang telah dijelaskan pada materi tadi. Akan tetapi bagaimana ya cara menentukan besar dan arah vektor resultannya? Oke, di sini kita membutuhkan metode uraian. Yang pertama, ada menguraikan vektor menjadi vektor komponennya. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus di sumbu X dan di sumbu Y. Vektor-vektor baru hasil uraian disebut vektor-vektor komponen. Ketika sebuah vektor telah diuraikan menjadi vektor-vektor komponennya, vektor tersebut dianggap tidak ada karena telah diwakili oleh vektor-vektor komponennya. Misal nih, contoh, ketika kita menguraikan pita sepanjang 5 meter menjadi 2 pita dengan masing-masing 2 meter dan satunya 3 meter. Apakah pita sepanjang 5 meter tadi itu tetap ada? Enggak kan? Nah, sama halnya dengan vektor A ini yang diuraikan menjadi 2 buah vektor komponen masing-masing berada pada sumbu X dan sumbu Y. Yaitu AX adalah komponen vektor A pada sumbu X dan AY adalah komponen vektor A pada sumbu Y. Berdasarkan trigonometri yang telah kita pelajari, kita dapat menghitung nih besar setiap komponen vektor A, yaitu AX dan AY, dengan menghubungkan sudut vektor dan panjang vektor. Jadi dapat ditulis AX sama dengan A cos theta dan AY sama dengan A sin theta. Sementara itu, dengan menggunakan dalil Pythagoras, kita dapat memperoleh besar vektor A, itu menghubungkan vektor A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Lalu untuk mengetahui besar sudut atau arah vektor, kita bisa menggunakan konsep trigonometri, yaitu tan desakan depan samping, berarti AX per AY. Selanjutnya, menjumlahkan vektor melalui vektor-vektor komponennya. Jika ada banyak vektor yang dijumlahkan, kita bisa menggunakan tahap ini. Pertama, semua vektor yang ingin dijumlahkan diuraikan masing-masing terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jumlahkan vektor terhadap sumbu masing-masing sehingga jumlah vektor pada sumbu X menjadi Rx dan di sumbu Y menjadi Ry. Untuk menentukan besar vektor resultan semuanya, kita menggunakan dalil Pythagoras. R kuadrat sama dengan Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Sedangkan untuk mengetahui arah vektor bisa menggunakan konsep trigonometri. Ingat ya, sudutnya berdasarkan sumbu X positif. Nah, jadi didapatkan tan theta sama dengan Ry per Rx. Gimana? Ada pertanyaan? Langsung chat WhatsApp aja ya, atau di kolom komentar juga boleh. Semangat belajar!